Hai semua, welcome to Podschool, podcast Madaku. Sebelumnya, kenalin nama aku Vika Nafratilva. Dan di podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu murid berprestasi yang ada di sekolah kita, SMA Negeri 2 Kudus. Dan di depanku ini udah ada tamu spesial kita. Dia adalah Muhammad Aldo Pratama, penerima beasiswa S1 di luar negeri. Dan aku mau nanya nih sama gimana kabar Aldo sebelumnya? Alhamdulillah baik. Nah, kira-kira beasiswa S1 itu diterima nggak sih? Kalau mengenai beasiswa S1 itu nanti tentunya aku terima. Karena di situ juga nanti mulai dari biaya maupun kita saat mau lulus itu dari semester 2025 sampai 2029 itu nanti udah ada biayanya. Itu juga udah ada di schedule. Di sana nanti itu ada beberapa rincian, di situ juga ada beberapa list juga nanti yang di sana itu dibiayai mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Berarti semua udah ditanggung sama pihak sananya ya. Terus kira-kira kamu mau milih universitas apa ya di sana? Kalau universitas itu ada beberapa pilihan. Yang pertama, insya Allah itu di Oxford, kemudian yang kedua Danayang, sama yang ketiga di Toronto. Itu sistemnya itu seleksi atau kamu milih sendiri terus udah pasti di situ? Itu nanti kita di sana itu ada seleksi. Nah, saat program persiapan ini aku mau memasuki program pembinaan. Nah, di sana itu nanti kita dibina, harus bisa nilai SAT-nya atau bahasa Inggrisnya itu harus tinggi. Nanti di situ akan diarahkan oleh panitia untuk misal nilai bahasa Inggris udah tinggi, nanti kamu bisa milih universitas ini dan di ACC. Jadi kita milih universitas ini belum tentu diterima semua. Oh, berarti itu masih nggak biayanya gitu ya? Iya. Terus kira-kira respon orang tua kamu gimana? Kan kamu benar-benar udah nerima itu beasiswanya. Iya. Kalau respon orang tua yang pertama ya tentunya senang. Tapi yang kedua itu mereka itu ya maksudnya beliau itu mikir KBM-nya gimana, sekolahnya gimana gitu. Jadi yang dipikirin orang tua itu ya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oh, ditakut pembelajaran kamu di sekolah itu terganggu gitu ya? Iya. Terus suka duka kamu dapetin S1 di luar negeri itu gimana? Sukanya itu karena alhamdulillah bisa lolos tanpa persiapan, karena itu juga dadakan banget, tetapi alhamdulillahnya aku juga kebantu sama Kak Rima karena kebetulan tahun kemarin juga Kak Rima daftar tetapi tidak lolos. Nah, untuk dukanya karena ini super dadakan jadi tidak ada persiapan sama sekali. Tapi dengan kedadakan itu kamu mampu dan bisa ya dapetin dari sebelumnya. Nah, persiapan kamu dapetin S1 itu apa aja yang kamu persiapin untuk mendapatkan ini? Untuk persiapan tentunya aku belum ada persiapan sama sekali karena habis ini aku akan ada pembinaan di Jakarta. Kebetulan itu pada bulan Maret itu minggu pertama nanti sampai bulan Desember tanggal 20. Nah, nantinya itu di situ itu ada program persiapan. Nah, di Jakarta itu yang pada bulan Maret awal sampai Desember itu untuk mempersiapkan supaya tidak kaget dengan universitas luar negeri. Karena di situ juga nanti ada kegiatan, contohnya itu seperti menjadi anak kuliah 1 semester. Kamu kan, prestasi kamu kan nggak cuma 1 doang nih. Pasti kamu punya banyak prestasi sebelumnya di tahun 2023 atau di tahun sebelum-sebelumnya. Kamu prestasi apa sih yang paling susah kamu dapetin? Kalau paling susah ya beasiswa ini. Karena yang pertama ada seleksi administrasi. Administrasi itu ada esainya juga. Esainya itu mendeskripsikan diri kita sendiri itu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu ada seleksi psikolog dan pemetaan akademik. Nah, dalam pemetaan akademik itu soalnya itu lumayan banyak, ada 96 soal dan itu 52 bahasa Inggris dalam waktu 60 menit. Kemudian ada juga matematika 25 soal dalam 20 menit. Itu juga soalnya dalam bahasa Inggris. Sebentar banget ya waktunya. Kita aja yang ngerjain 5 soal aja kadang lama ya. Iya. Nah, dari semua itu kamu punya gak sih yang memotivasi diri kamu sendiri kayak aku harus bisa lebih, aku mau lebih dari ini gitu. Kamu punya nggak?
Ya punya, tentunya motivasi aku carilah pengalaman sebanyak mungkin selagi kita bisa atau mampu untuk melewati itu. Jadi kamu nggak, tapi pernah pesimis gak sih kayak aku nih nggak bisa nih kayak gini, tapi gitulah pokoknya. Ya tentunya pesimis juga sih sebetulnya, karena kalau kita berprestasi tentunya ikut kompetisi, tentunya kita tidak bisa optimis, tentunya kita negative thinking, kita bisa berhasil apa enggak ya, kita bisa menang apa enggak ya gitu. Tetapi dengan netting itu ternyata bisa membuahkan hasil. Justru kalau kita optimis kadang biasanya kita gagal. Oh, berarti harus pasti semua itu ada pesimisnya ya. Iya. Tapi dengan pesimis itu kamu mampu bisa lebih lagi. Kamu kan ngikutin banyak organisasi-organisasi nih, nggak cuma di sekolah maupun di luar sekolah juga ada. Contohnya ini kayak anggota IPNU, anggota Forum OSIS Kabupaten Kudus, anggota Chemistry Club. Nah, menurut kamu di antara semua itu yang paling susah buat kamu itu apa? Ya tentunya kalau susah itu menjadi pengurus OSIS Iya. waktu kelas 10 di SMA. Nah dalam kelas 10 kan masih masa orientasi lah, masa pengenalan mengenai OSIS. OSIS di SMA tentunya beda dengan OSIS di SMP. ya. Sebelumnya aku juga ikut organisasi OSIS di SMP, tapi kegiatannya nggak sepenuhnya dipegang oleh siswa. Kan. Nah waktu di SMA itu kan semua kegiatan OSIS dipegang sama sendiri dan tanpa dari guru gitulah. Nah tentunya aku kaget di situ. Tapi setelah itu aku berorientasi dengan seiring berjalannya waktu kita berorientasi untuk supaya bisa menerima itu. Iya. Nah waktu udah mau kelas 11 itu OSIS itu sebetulnya ya kalau kita udah kelas 11 tentunya udah enak lah karena kita udah menyelesaikan beberapa event karena setiap divisi itu ada sekbid. Nah, kebetulan aku sekbid 1 Ketuhanan Yang Maha Esa itu bagian kerohanian Islam itu kan ada beberapa kayak seperti Isra Mi'raj, kemudian Maulid, terus festival Ramadan. Berarti semua itu lebih yang ngurus itu lebih ke divisi kamu ya? Iya, karena itu berkaitan dengan agama Islam lah. Nah, tuh. Kalau itu kan kebetulan aku kelas 10 udah kebagian event Isra Mi'raj, kemudian kelas 11 itu kemudian ada temanku itu Maulid Nabi. Nah, kemudian saya masih bisa tanggungan satu event lah. Nah, itu festival Ramadan. Tetapi untuk Isra Mi'raj selanjutnya atau grade selanjutnya itu udah nggak dipegang oleh yang udah naik kelas atau kelas 11 karena itu udah programnya buat yang kelas 10. Kelas 10. Tapi kamu ikut itu enggak sih yang ekstra rohis itu ikut nggak? Iya, ikut. Ikut juga. Jadi double dong kerjamu berarti atau enggak? Enggak, soalnya aku lebih ke OSISnya karena aku di Rohis itu ikut kajian Islam. Nah, kajian Islam itu di situ jarang ada kegiatan juga, jadi aku untuk mengalihkan ke OSISnya. Berarti nggak keganggu ya? Iya. Aku kirain tuh kayak kamu ikut rohis, terus ikut organisasi OSIS, terus divisinya juga ke Islaman gitu. Iya. Gitu ya. Ini kan kamu punya banyak ini, aku ada itunya tentang prestasi-prestasi kamu. Ya. Nah, ini ada salah satunya Inasek April 2023 bronze medal tingkat nasional. Itu gimana sih caranya itu? Nah, itu juga waktu pertama kali itu kelas 10 ikut lomba Inasek. Nah, kebetulan itu aku setim dengan teman kelas aku, itu ada 5 orang. Nah, kebetulan itu kan kelompok. Nah, di situ itu H-1 itu waktu lomba ada intinya kayak simulasi lah, beberapa jam waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan challenge. Karena dalam Inasek tersebut kita itu diberikan challenge. Misal challenge untuk Inasek tahun 2023 banjir lah. Iya. Nah, kamu itu buat sesuatu alat ataupun apa nanti itu bisa menyelesaikan challenge itu dalam waktu kurang lebih 12 jam atau berapa gitu lupa. Nah, itu nanti kamu harus bisa menyelesaikan dari video, kemudian ada business plan, kemudian ada juga sama gambaran produknya. Nah, itu nanti setelah selesai nanti diupload ke websitenya atau diupload ke YouTube, nanti selang beberapa hari atau minggu gitu pengumuman. Dan kamu lolos? Iya. Itu dapat juara atau gimana? Itu kebetulan kalau yang Inasek itu untuk lombanya itu mendapatkan predikat semua dari mulai
gold, silver maupun bronze. Jadi berarti semua itu ya. Terus ini ada lagi Milad, KSR, PMI Poltekkes, Kemenkes, Yogyakarta juara 1 lomba poster tingkat nasional 2023. Itu lombanya itu kamu pribadi atau dari sekolahan? Kalau itu sebetulnya aku lomba pribadi karena nggak ada suruhan dari sekolah, tapi atas nama sekolah. Karena lomba itu aku mencari lomba-lomba sendiri lah. Intinya kalau kita kalau kita menganukan guru, kita tentunya tidak tahu lombanya ini apa aja. Kita mesti ketinggalan informasi lah. Nah, maka dari itu aku mencari sendiri di media sosial seperti Instagram. Nah, kebetulan kok ada lomba ini. Awalnya aku coba-coba lah. Kebetulan kemudian aku desain pakai Canva, masih pakai aplikasi, ada template-nya itu dari beberapa elemen-elemennya. Nah, terus aku buat sekreatif mungkin, tapi itu masih pemula. Nah, kebetulan itu juga dari sekolah-sekolah lain itu lebih bagus. Nah, dalam itu aku netting banget karena pesimis ya, soalnya yang lain itu lebih bagus, tapi kamu karena saingannya itu bagus-bagus. Nah, kebetulan waktu hari pengumuman itu aku mendengarkan live dari Instagram. Nah, itu juga lawannya kebetulan dari universitas juga, nggak dari sekolah SMA juga. Berarti antar universitas juga ada ya? Iya, umum. Universitas maupun sekolah. Nah, di situ ada pengumuman lomba, kebetulan saat miladnya itu ada pemotongan tumpeng dan lain-lain. Nah, seksi terakhir itu ada pengumuman lomba. Nah, dalam situ aku mantau live-nya, ternyata alhamdulillah bisa juara 1. Ya. Keren banget sih ya, sampai merinding aku nih. Soalnya dari lawan kamu nggak cuma di tingkat SMA, tapi di universitas juga, dan kamu bisa dapetin juara 1-nya. Terus ini ada lagi SCFHC 2023 juara 2 lomba mapel pendidikan agama Islam tingkat nasional. Itu dari sekolah atau dari pribadi kamu sendiri juga? Itu juga dari pribadi aku. Itu aku mencari informasi-informasi di Instagram karena aku mau berprestasi. Kita nggak harus disuruh dari sekolah lah. Kita bisa mencari informasi sendiri di Instagram. Nah, aku cari-cari ada lomba itu, ikutlah iseng. Ternyata ya alhamdulillah bisa, karena soal mengenai PA itu ada beberapa, kan kebetulan aku dari sekolah MTS lah. Kebetulan jadi udah ada dasar mengenai pendidikan agama Islam, walaupun yang di SMA ini gak dibahasnya itu nggak terlalu mendalam, tetapi dasar saja. Jadi rata-rata ya nggak semua sih, tapi banyak yang prestasi kamu raih itu dengan keinginan kamu sendiri, dari sekolah untuk tuntutan sekolah, tapi untuk pribadi kamu sendiri. Kamu pasti bangga gak sih dapetin prestasi semua itu? Pasti orang tua juga ngerasa bangga punya anak seperti yang hebat kayak kamu. Tentunya membawa nama baik sekolah, gak cuma di kabupaten, tapi di nasional juga. Nah, kamu boleh nggak sih ngasih penonton pesan atau motivasi biar mereka bisa nyontoh sifat-sifat positif kamu? Untuk pesannya, jadilah seperti air yang menghembus segala rintangan, karena kamu adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Wah, di podcast kali ini kita banyak banget ya yang bisa kalian tiru. Contohnya kayak Aldo yang nggak menyerah walaupun dia pasti punya pesimis, tapi dia bisa jalan itu semuanya. Sebelumnya makasih ya Aldo, kamu udah mau hadir. Aku punya hadiah untuk kamu. Ini hadiah ya, itu dari Extra Broadcasting. Dan untuk kalian yang mau dapetin merchandise yang seperti Aldo, kalian bisa jadi narasumber di podcast kita. Sebelumnya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!